Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat, ceria, dan bersemangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk presensi hari ini, tadi Ibu sudah mengirimkan link ke kalian untuk diisi. Segera diisi kemudian dikirim ulang ya. Saya yakin kalian semua bisa hadir dan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk motivasi hari ini, kalian harus tetap produktif, harus tetap semangat berkarya meskipun kalian berada di rumah. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan menghindari kerumunan. Oke? Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran tema 3, yaitu benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, dan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajarannya adalah dengan Ibu pandu melalui WA dan PPT, siswa dapat mengikuti tentang perubahan wujud benda mencair dan mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Yang kedua, dengan dipandu melalui WA dan PPT atau PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Yang ketiga, dengan menggali informasi dari Google, siswa dapat menggambar seni dekoratif. Nah, kalian pasti sudah mengetahui tentang yang namanya macam-macam benda. Ada benda gas, padat, dan cair beserta sifat-sifatnya. Menurut kalian, apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud jika mendapat suatu perlakuan? Nah, di sini Ibu ada bagan tentang perubahan wujud benda yang dapat terjadi jika benda-benda tadi, yaitu benda gas, padat, dan cair itu jika dia mendapat suatu perlakuan. Ada tiga macam benda di sini, yaitu gas, padat, dan cair. Kalian pasti sudah mengetahui tentang yang namanya macam-macam benda. Ada benda gas, padat, dan cair beserta sifat-sifatnya. Menurut kalian, apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud jika mendapat suatu perlakuan? Ibu akan membacakan sebuah teks bacaan tentang mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau melebur. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang peristiwa mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Kemudian, apakah kalian mengetahui benda-benda yang dapat meleleh itu apa saja jika meleleh atau mencair jika dia terkena panas? Ya, di sini ada es batu, mentega, kemudian gelas plastik, coklat, dan kapur. Itu adalah salah satu contoh benda yang meleleh atau mencair jika terkena panas. Nah, nanti kalian akan mengadakan pengamatan tentang perubahan wujud dan menuliskan hasil pengamatannya di buku kalian ya. Menyimpulkan tentang
yang dinamakan mencair. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut dengan titik leleh. Itu kesimpulan untuk pembelajaran yang tentang materi mencair. Ibu mau bertanya pada kalian, apakah kalian pernah menikmati sebungkus coklat? Saya yakin kalian semua pasti pernah menikmati sebungkus coklat. Dan saya yakin kalian juga menyukai yang namanya coklat. Coklat itu mudah mencair ya jika dia disimpan di luar ruangan. Apalagi dia terkena panas matahari. Nah, sekarang kalian perhatikan kemasan coklat pada gambar. Di situ ada bermacam-macam ukuran. Ada yang beratnya 120 gram, ada yang beratnya 60 gram, dan ada pula yang beratnya 70 gram. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang ukuran berat pada yang di sini tertera pada bungkus coklat. Nah, untuk itu untuk coklat ini ada beberapa ukuran ya, ada berbagai macam ukuran, ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, untuk kalian lebih jelasnya tentang satuan berat, maka kita akan belajar dari resep yang akan Ibu tampilkan pada PPT berikut. Bahan-bahannya sudah tertera ya, 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya, kemudian untuk bahan yang dicampur menjadi satu itu beda lagi, yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku itu adalah satuan standar. Ya, jadi kalian bisa mengelompokkannya satuan standar pada kolom yang atas. Kemudian ada juga yang disebut dengan satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku itu misalnya seperti 1 sendok makan, 1 sendok teh. Nah, itu tidak baku karena tidak ada ukuran yang pas di situ. Karena di situ dia mengandalkan kira-kira. Nah, itu adalah satuan yang tidak baku. Jika kamu dapat menemukannya, maka kamu bisa menuliskannya pada kolom yang sudah tersedia. Ibu akan menjelaskan tentang pernahkah kalian membuat es batu? Nah, kalau kalian pernah membuat es batu, kira-kira bentuk es batu tersebut bagaimana ya? Dia akan menyerupai tempatnya. Dan juga kalau misalnya ada di dalam lemari es itu biasanya kan ada seperti bunga es itu ya, kalian tahu bunga es, dan bentuknya kan juga tidak beraturan juga ya, tapi kadang juga membentuk suatu bentuk yang indah meskipun dia tidak beraturan bentuknya. Nah, tahukah kalian bahwa salju itu mempunyai bentuk yang khas? Nah, kalian bisa melihatnya pada salju itu bentuknya bisa dilihat jika kita menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Nah, untuk contoh bentuk saljunya ada pada gambar yang nanti akan Ibu tampilkan. Nah, ini adalah gambar butiran salju. Dari sini kita bisa melihat keindahan dari bentuk-bentuk salju tersebut. Nah, dari keindahan salju ini maka terciptalah karya seni.
karya seni yang berisi atau yang mengandung unsur garis, bentuk, dan warna. Tahukah kalian bahwa salju itu mempunyai bentuk yang khas? Nah, kalian bisa melihatnya pada salju itu bentuknya bisa dilihat jika kita menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Nah, untuk contoh bentuk saljunya ada pada gambar yang nanti akan Ibu tampilkan. Nah, ini adalah gambar butiran salju. Dari sini kita bisa melihat keindahan dari bentuk-bentuk salju tersebut. Nah, dari keindahan salju ini maka terciptalah karya seni yang berisi atau yang mengandung unsur garis, bentuk, dan warna. Tahukah kalian bahwa salju itu mempunyai bentuk yang khas? Nah, kalian bisa melihatnya pada salju itu bentuknya bisa dilihat jika kita menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Nah, untuk contoh bentuk saljunya ada pada gambar yang nanti akan Ibu tampilkan. Nah, ini adalah gambar butiran salju. Dari sini kita bisa melihat keindahan dari bentuk-bentuk salju tersebut. Nah, dari keindahan salju ini maka terciptalah karya seni yang berisi atau yang mengandung unsur garis, bentuk, dan warna. Garis, bentuk, dan warna ya. Jika dipadukan, garis, bentuk, dan warna tersebut akan menjadikan atau akan menghasilkan harmoni yang indah. Nah, di sini garis itu adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis itu dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, kemudian patah-patah, dan masih banyak lagi sifat yang lainnya. Kalau warna juga seperti itu ya, ada banyak sekali beragam warna. Di antaranya warna primer. Warna primer itu ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Kemudian jika merah, kuning, dan biru itu dicampurkan, itu akan menghasilkan banyak warna. Nah, itu namanya warna sekunder. Kemudian yang terakhir adalah bentuk. Bentuk itu juga dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, dan tidak beraturan. Yang bisa kita simpulkan, anak-anak? Ya, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap benda itu dia bisa berubah wujud jika dia mengalami suatu perlakuan. Contohnya, jika es dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi cair. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk satuan itu ada 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan dan sama, dimanapun tempatnya dia sama. Sedangkan satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang berdasarkan kira-kira. Contohnya 1 sendok teh, 1 sendok makan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perpaduan antara garis, bentuk, dan warna. Ibu rasa untuk materi hari ini cukup. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu harapkan kalian mengerjakan soal-soal yang berikut ini akan Ibu tampilkan pada slide berikutnya. Oke? Nah, setelah nanti dikerjakan, kemudian kalian kirimkan melalui WA seperti biasanya. Oke,
Sekian dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Mungkin jika ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf. Sekian, selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.